Turnamen Pendidik SPD calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Afen Batangan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan guru saya yaitu Mem Amelia Tejo SPD. Dia adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Afen Batangan. Baik, selamat pagi Mem Amelia. Selamat pagi Mem Amelia. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi saat ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas atau sebelum saya akan melakukan proses supervisi kelas. Ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan sebelum nantinya Mem akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke. Baik, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mem Amelia. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah apa kira-kira? Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah mengamati contoh teks prosedur yang akan saya berikan, diharapkan siswa mampu menyusun kerangka prosedur teks terlebih dahulu, baik yang mereka baca dan dengar secara tepat. Dan tujuan pembelajarannya kedua yang ingin saya capai adalah setelah menyusun kerangka prosedur teks dengan tepat, saya berharap peserta didik mampu menuliskan teks prosedur yang tepat yang mereka sudah dengar. Jadi ada dua ya tujuan pembelajarannya ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran? Jadi di sini ada dua area pengembangan yang saya ingin capai, yaitu kognitif dan psikomotorik. Kalau bagian kognitif, siswa menuliskan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur yang aman. Tapi kalau di bagian psikomotorik, siswa mampu menyusun teks prosedur yang dikerjakan secara berkelompok maupun pembahasan secara individu. Oke, jadi ada dua juga ya yang menggunakannya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan tentang strategi model pembelajarannya dan juga metodenya? Kalau strategi pembelajarannya, saya menggunakan strategi berdifferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial fungsional. Kalau untuk model pembelajaran, saya akan ada diskusi secara kelompok, juga ada tanya jawab dan kemudian bicara. Dan yang terakhir yaitu metode yang saya gunakan di sini adalah metode tes. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya media pembelajaran yang akan digunakan. Media pembelajaran ada handphone dan gambar-gambar yang mengarah ke materi kita saat ini, yaitu teks, juga LKPD dengan juga serta. Dan kira-kira kapan akan melaksanakan pembelajaran? Sesuai dengan jadwal pembelajaran selama semester ini, di hari Kamis jamnya yang pertama, kedua dan ketiga. Oke. Jadi nanti di hari Kamis yang pertama, kedua dan ketiga saya akan datang di kelasnya Mem Amelia ya, dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas. Baik. Oke. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan bertemu lagi seperti ini. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi.
Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan dan Amelia dari hasil percakapan? Jadi dalam percakapan ini saya menemukan gambaran bagaimana saya akan mengajar dengan kelas, dan pastinya saya lebih optimis lagi untuk mengajar. Oke, baik. Terima kasih Mem Amelia, terima kasih atas waktunya dan kesiapannya kita berbincang-bincang pada saat ini. Sampai bertemu hari Kamis di Supervisi Kelas. Terima kasih Mem. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran di hari ini, biasa kita akan mulai dengan semuanya diundang untuk berdiri. Ya, doa kita sediakan dirinya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya mau tanya, apa kabar semua hari ini? Gimana semua baik ya? Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Aurelia Rolos, Brian Wenur, Dian Munesehe, Justin Reslangi, Jesselin Wanta, Stephanie Manawan, Terus Mengando, Vira Pasulu. Jadi hari ini Gavin tidak masuk ke tempatnya. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran di hari ini ada gambar yang memang akan menunjukkan apa yang kalian lihat di gambar ini. Memasak. Apa lagi selain memasak? Yang kalian lihat di gambar ini. Siapa yang sedang memasak? Oke, ibu dan oke, saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang kalau dengan mama masak di rumah suka bantu-bantu? Atau ada yang suka masak sendiri? Ada yang sering bantu mama atau enggak ini? Apa? Coba anak-anak apa yang sering bantu? Kalau yang so masak sendiri ada? Siapa? Bira suka masak sendiri? Oke, bagus, mantap itu. Kalau cewek mesti belajar cara memasak. Oke, kalau mama di rumah masak, paling kita semua lihat mama mempersiapkan alat bahan yang akan dimasak. Kemudian dalam proses memasak ada dia punya langkah-langkah pembuatan sampai masakan itu akan ya. Oke, jadi hari ini akan belajar yang namanya teks prosedur. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan ini. Catat dulu ya. Pembelajaran kali ini, yang pertama setelah mengamati contoh yang akan diberikan sebentar, siswa diharapkan mampu menyusun kerangka teks prosedur. Kemudian yang kedua, setelah siswa menyusun kerangka teks prosedur, diharapkan siswa juga percaya diri untuk menulis teks prosedur.
Oke, teks prosedur. Jadi apa itu teks prosedur? Yang tunjuk apa? Cara bisa melakukan perbuatan. Cara apa? Tulis. Ya, jadi sama ya. Membuat sesuatu. Oke, ada 4 struktur. Struktur yang pertama apa? Kedua, tiga, pembuatan yang terakhir. Yang mewakili. Oke, yang minta ya. Halo Mem, ini adalah tugas bahasa Indonesia saya. Saya akan membuat teks prosedur cara membuat salad buah. Langkah pertama, kita membersihkan buah. Setelah tercampur, kita sisihkan dan kita potong buahnya. Setelah buah dipotong, kita campurkan dengan adonan mayones. Salad buah siap disajikan. Demikianlah teks prosedur cara membuat salad buah. Terima kasih. Shalom. Setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, pada saat ini saya bersama Mem Amelia Tejo akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, selamat siang Mem Amel. Selamat siang, Amel. Apa kabar? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Nah, pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk Mem Amelia terkait proses pembelajaran yang sudah saya amati di kelas. Dan tujuan percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Mem Amelia lakukan di kelas. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Mem Amelia sehubungan dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentunya saat ini saya sudah merasa plong, senang karena kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Oke, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik ya. Oke, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Mem lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Mem lakukan di kelas? Tahap awal pastinya saya membuat perangkat pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 pengembangan, yaitu secara pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, saya meminta siswa untuk memperhatikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai di akhir kelas, yaitu yang mencakup pengertian juga struktur daripada teks prosedur. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, saya membagi siswa dalam bentuk kelompok agar mereka dapat menyusun kerangka teks
Jadi yang pertama sudah siapkan perangkat pembelajaran ya. Kemudian area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk bagian keterampilan, selain tugas kelompok di sekolah, di rumah juga ada tugas individu. Oke, baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Mem, apakah area pengembangan yang sudah disampaikan tadi sudah berhasil ataukah tidak di dalam kelas? Menurut saya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, meskipun di awal kelihatan para siswa belum bersemangat, tapi ketika saya sudah menjelaskan, mereka sudah mulai aktif, sudah bertanya jawab dengan saya. Jadi, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, masih ada ya. Nah, menurut Mem, ada kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran di kelas? Ada siswa yang kurang aktif dan susah untuk berdiskusi, mungkin karena saya belum menggunakan LCD kali ini, jadi hanya menggunakan media kertas, jadi mungkin agak membosankan bagi mereka. Oke. Jadi apa rencana Mem ke depan? Rencana kedepannya tentunya saya akan membuat proses pembelajaran jauh lebih menarik, mungkin berikut sudah menggunakan LCD agar siswa lebih tertarik lagi. Oke, baik. Baik, dari hasil percakapan hari ini apa yang Mem dapatkan? Tentunya saya mendapatkan ide-ide baru yang bisa saya kembangkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang agar siswa lebih tertarik lagi dengan belajar tentunya. Oke, jadi terima kasih ya Mem Amelia. Saya berharap ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi seperti ini. Saya bisa mendapatkan cerita yang lebih banyak lagi ya dari Mem Amelia. Sama-sama. Oke, terima kasih sudah melaksanakan proses pasca observasi ini. Semoga Mem Amelia sukses ke depan. Terima kasih.